Ya, eh, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana membuat model. Ya. Layar saya sudah tampil? Sudah, Pak. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana kita mengatur sebuah routing, kemudian membuat controller, membuat view. Berikutnya adalah membuat model. Jadi secara umum model di dalam sebuah framework MVC di sana digunakan untuk mewakili sebuah tabel, ya. Di dalam framework MVC, selain kita bisa melakukan query secara manual, sebagian besar di sana sudah diberi fasilitas berupa objek relational mapping atau disebut ORM, ya, atau istilah populer juga biasa disebut sebagai active record, ya. Jadi ORM ini merupakan sebuah teknik pemrograman untuk mengkonversi data, ya, di antara sistem yang tidak kompatibel menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Artinya, yang dimaksud tidak kompatibel di sini, bahasa SQL itu tidak bisa diakses secara langsung, ya, dengan metode berorientasi objek, sehingga harus dikonversi, ya, agar perintah-perintah SQL itu bisa diakses menggunakan metode berorientasi objek, ya. Kenapa harus dikonversi berorientasi objek, ya? Agar struktur dari pemrograman yang kita buat itu seragam, ya. Jadi misalnya di controller, di pemrograman secara umum itu menggunakan berorientasi objek, maka yang di database-nya juga menggunakan berorientasi objek, ya. Jadi di sini nanti setiap tabel di database itu harus memiliki model yang sesuai, ya. Jadi nanti kita berinteraksi dengan database itu sebagian besar menggunakan model. Nah, untuk di Laravel itu ORM-nya itu disebut Eloquent, ya. Kalau di framework yang lain mungkin penamaannya bisa berbeda, ya. Tapi secara umum penyebutannya itu biasanya kalau tidak ORM, ya, Active Record. Jadi kalau ada istilah ORM atau Active Record itu berarti merujuk ke sebuah model untuk mengkonversi basis data, ya. Untuk membuat kelas model kita bisa menggunakan perintah PHP artisan, ya, dengan perintah make model, kemudian ini diikuti dengan nama model. Jangan lupa untuk nama model diawali dengan huruf kapital karena ini adalah sebuah kelas. Dari perintah ini nanti akan dibuat file di dalam app/models. Kemudian dalam membuat kelas model di sana ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Misalnya migration, ya. Kalau kita belum membuat database migration, kita bisa sekaligus menambahkan opsi ini. Jadi nanti selain dibuat kelas model flight, dia akan membuat juga file migration, ya. Berikutnya kita juga bisa menggunakan opsi controller, ya.
Jadi ketika membuat sebuah model, kita bisa menggunakan dua opsi ini secara bersamaan. Jadi misalnya di sini flag minus ini minus C ya. Salah ketik saya. Jadi minus M spasi minus C. Nah, nanti ketika dibuat model flag akan sekaligus dibuat juga untuk controller dan file migration-nya juga. Kemudian ini adalah hasil file yang sudah di generate ya. Jadi di sini kelasnya di-extend dari model ya. Nama kelasnya flight. Ya. Untuk melihat direktori tempat dia menyimpan bisa dilihat di namespace ya. Artinya dia disimpan di app/models. Kemudian ketika kita membuat sebuah kelas model, di sini secara default primary key dalam tabel tersebut adalah ID. Ya. Dan nama tabel ini sama dengan nama kelas model. Jadi kalau seperti ini namanya flight, berarti model ini akan merefer ke tabel flight. Ya. Kemudian dengan ID ini dengan primary key ID itu defaultnya. Kan tetapi kita juga bisa menyesuaikan. Misalnya untuk kelas model flight ini kita arahkan tabelnya ke flights ya. Di sini ada perbedaan S. Ya, atau misalnya tabel sama dengan penerbangan. Seperti itu juga bisa. Ya. Kemudian primary key juga bisa diubah. Ya, misalnya di sini sama dengan flight ID. Jadi kalau kita tidak menentukan properti table dan primary key, nantinya secara default tabel yang dimaksud tabel model tersebut adalah sama dengan nama model atau kelasnya. Ya. Kemudian kalau kita tidak menentukan primary key-nya, berarti primary key-nya sama dengan ID. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Mungkin, Mbak. Ya. Berikutnya ini adalah beberapa opsi properti kelas model. Ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ada properti table, ada properti primary key ya untuk mengganti tabel tujuan dan primary key-nya. Di sana kita juga bisa menentukan ya, misalnya kita tidak menggunakan primary key yang tidak increment, artinya primary key itu kita create sendiri. Itu bisa di set property incrementing sama dengan false. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat model dengan primary key bukan integer, misalnya kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah contohnya misalnya MKU, MKK. Nah, di sana itu kan bukan integer, maka primary key-nya bisa kita set sebagai string. Kemudian timestamp ya. Seperti halnya sudah saya bahas pada saat create migration kemarin, di sana kan otomatis dibuat kolom timestamp ya, kolom create add dan update add. Nah, di sana itu kalau kita tidak menginginkan menyimpan timestamp, misalnya dengan alasan kapasitas penyimpanan atau biar nggak berat ya, kita bisa men-setting timestamp sama dengan false. Ya. Kemudian kita juga bisa mengubah kolom timestamp. Misalnya
kolom timestamp-nya tidak dibuat dengan migration, ya. Misalnya di sini create add sama dengan dibuat tanggal, atau update add kita ganti diubah tanggal. Nah, itu bisa. Jadi ini beberapa opsi yang sering digunakan. Untuk penjelasan berikutnya, di sini saya gunakan tabel flight, ya. Jadi nanti kalau kalian mau mencoba, silakan dibuat tabel flight. Di sana ada kolom ID, ya, auto increment, ada name, airline, departure, destination, price, arrival time, create add, dan update add. Kemudian berikutnya, untuk mengakses model kita perlu membuat flight controller, ya. Jadi sebenarnya model itu bisa diakses langsung dari routing, ya. Tapi biar strukturnya konsisten, kita mengakses model dari controller, ya. Untuk controller kalian bisa membuat kelas controllernya menggunakan PHP Artisan atau dibuat pada saat membuat model tadi, ya. Jadi make model flight, kemudian opsinya min C atau minus minus controller, ya. Ini adalah contoh, ya, di mana kita di flight controller kita akan menginsert sebuah record atau data dengan action, nama action store, ya. Untuk membuat sebuah model kita gunakan kata kunci new, ya. Jadi di sini new flight. Flight ini adalah nama kelas model. Jangan lupa ketika kita memanggil flight seperti ini, untuk modelnya harus diimpor dulu, ya. Kemudian baru di sana kita set name sama dengan Banyuwangi to Lombok, airline Merpati Air, departure Banyuwangi International Airport, destination Lombok International Airport. Jadi yang dengan tanda panah ini adalah properti dari model flight, ya. Name, airline, departure, destination, price, ini adalah properti dari flight. Kemudian yang kuning ini adalah isian yang akan kita simpan, ya. Kalau sudah, baru setelah itu objek flight itu kita simpan, ya. Di sini saya cek dulu if flight save. Jika hasilnya true atau tersimpan, di return data telah tersimpan, ya. Selain dengan membuat objek baru, ya, untuk membuat atau menginsert record kita bisa menggunakan ini metode create, ya. Dengan metode create ini kode yang kita simpan itu lebih sederhana, ya, karena kita tidak perlu membuat objek baru seperti ini. Kemudian kita tidak perlu memanggil objek yang bersangkutan berkali-kali. Langsung cukup flight create, kemudian argumennya di sana ada array name, ini propertinya, ini adalah value-nya, ya. Jadi flight create ini langsung otomatis menyimpan. Ada pertanyaan sampai sini untuk insert? Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Nah, untuk yang tadi itu kan sudah kita buat controllernya, ya. Berikutnya kita perlu membuat routingnya. Jadi di sini routingnya flag/add, ya. Ini mau diganti /store atau apa boleh, ya. Akan tetapi biasanya nama yang di routing ini berbeda dengan nama yang di sini, ya. Itu untuk melindungi metode ini diakses secara langsung, ya. Kemudian flag controller, ya. Ini kelas yang dipanggil. Kemudian metode atau actionnya yang dipanggil adalah store, ya. Kalau kita akses di browser seperti ini, maka kalau tersimpan nanti akan ditampilkan data telah tersimpan, ya. Kemudian bisa dicek di dalam database apakah sudah masuk atau belum untuk record-nya tadi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk insert? Ayo. Apakah masih on semua? Masih, Pak. Masih ya. Mungkin dilanjut. Jangan sampai tertidur ya. Masih pagi. Ya, berikutnya membaca record. Ya, tadi kita sudah menginsert record. Berikutnya kita coba membaca record. Ya, jadi untuk membaca record, misalnya di sini saya buat action read all. Ya, membaca semuanya. Ya. Jadi di sini kita panggil kelas model flight, kemudian panggil method all. Setelah itu saya looping for each flights as flight. Ya, jadi hasil query-nya itu ini flights, ya. Kemudian saya looping for each, saya simpan di flight. Setelah itu saya echo flight name. Name ini adalah properti yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita buat routingnya, misalnya flag all, ya. Kita panggil flag controller, kemudian yang dipanggil adalah method read all. Kalau misalnya kita menginsertkan di sana ada 3 record, maka akan tampil 3. Kalau kita menginsertkan 10, akan tampil 10. Ya. Jangan lupa yang metode ini disimpan di flag controller. Ya, itu untuk membaca record. Nah, untuk membaca record ya tidak hanya misalnya menampilkan semua, tapi kita juga bisa menggunakan kategori ya atau filter. Misalnya di sini kita mau menampilkan ya penerbangan dengan keberangkatan dari Banyuwangi International Airport. Kemudian kita urutkan by name, terus kita ambil atau kita tampilkan 2. Setelah itu get. Ya. Kalau kita looping kita tampilkan ya, misalnya nama query-nya sum, maka di sini yang tampil hanya 2. Ya, karena di sini kita batasi 2. Setelah membaca ya, jadi membaca bisa dibaca semuanya atau kita menggunakan beberapa filter ya. Berikutnya adalah memperbaharui record ya. Untuk memperbaharui record, pertama kita harus memilih dulu record yang akan diperbaharui. Misalnya di sini saya cari data penerbangan dengan ID atau primary key 1 ya.
Di sini saya ganti nama penerbangannya Paris to London. Ya, setelah itu saya simpan. Ya, maka nanti penerbangan dengan primary key 1 akan berubah name-nya menjadi Paris to London. Ya, jadi hampir sama dengan insert, cuma di sini kita cari dulu ya objek yang akan diperbarui atau diupdate. Kemudian untuk banyak data ya, di sini difilter misalnya aktif sama dengan 1 ya. Kemudian destination sama dengan San Diego ya. Di sini diupdate delay sama dengan 1. Ya. Perbedaannya di sini hanya di pencarian objeknya atau recordnya. Ya. Bisa 1 atau lebih dari 1. Kemudian menghapus record ya. Menghapus record ini sama dengan yang update tadi ya, dicari objeknya dulu. Setelah itu panggil delete. Ya. Bisa misalnya yang ini 1 objek atau lebih dari 1 objek ya. Nah, untuk tugas praktikumnya nanti kalian coba selain yang ada di slide itu dicoba untuk membuat CRUD ya untuk bibliografi kategori. Ya. Untuk minggu depan karena kita sudah belajar bagaimana membuat routing, controller, view, model, minggu depan kita akan menyatukan semuanya ya. Jadi minggu depan kita kuliah offline ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kesalahan yang biasa terjadi ya itu adalah ketika membuat metode ya. Jadi pastikan metode yang dibuat ini di dalam kelas ya. Jangan sampai misalnya metode yang dibuat keluar kelas seperti ini. Nah, ini menyebabkan error ya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ada pertanyaan? Mungkin dicoba dulu, Pak. Ya, baik. Itu silakan dicoba dulu. Nanti ketika ada kesulitan bisa di screenshot, disampaikan di grup. Ya, bisa ditutup. Oh, banyak yang nggak jawab ya. Jangan-jangan banyak yang masih tidur ini. Baik, untuk materinya nanti akan saya share di grup. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.